Jai minasan, konbanwa. Perkenalkan, nama saya Fia Syabani. Saya dari kelas Yozora, kelas Yanto Sensei. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh Yanto Sensei tadi pagi. Oke, mari kita mulai. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Di sini penjelasan pertama tentang sore de. Sore ini sore tomo, soshite, ende, dan shoshitara. Penjelasan tentang pertama yang artinya sore de, yang artinya karena itu, kalau begitu. Lalu sore de ini juga de ini itu sebenarnya tk yang artinya karena, kalau, ataupun lalu. Jadi sore de ini gabungan mungkin dari sore yang artinya itu dan ditempelkan dengan tk yang bentuk d, ini artinya karena, kalau begitu. Di sini di buku ada sore de, d-nya ini sebagai tk. Artinya bisa karena, kalau, atau kemudian. Sore de juga itu bisa diucapkan atau biasanya orang Jepang itu menggunakan pengucapan dari sore de ini menjadi sonde. Ini sore de atau sonde ini artinya penjelasannya menghubungkan sebab atau akibat ataupun melanjutkan cerita. Contoh di sini ame ga furimashita sore de ie ni imasu. Ame ga furimashita, karena di sini ada koma jadi terjemahkan dari sini dulu. Ame ga furimashita, hujannya telah turun. Sore de ie ni imasu, karena itu. De ini karena, menggunakan karena, dan pada sore berarti itu, karena itu. Karena itu ie ni imasu, ada di rumah. Jadi ame ga furimashita sore de ie ni imasu, hujannya telah turun oleh karena itu, atau karena itu ada di rumah. Jadi sore de ini menghubungkan sebab atau akibat atau melanjutkan sebuah cerita. Bisa juga menggunakan sonde, artinya sama aja kayak ame ga furimashita sonde ie ni imasu, hujannya telah turun karena itu ada di rumah. Terus penjelasan lanjut tentang sore ini. Tadi menggunakan sore de, sekarang sore ini artinya selain itu atau lagi pula. Di sini penjelasannya tentang sore ini ada menambahkan informasi ataupun alasan lain. Jadi tadi sore dia menghubungkan sebuah akibat dan sebab akibat atau menulis cerita. Sekarang sore ini artinya menambahkan informasi ataupun alasan lain. Artinya selain itu atau lagi pula. Di sini di buku praktis ada sore ini artinya selain itu. Nah, contoh di sini kore wa yasui shi, sore ini oishi desu. Jadi ini menambahkan informasi ataupun alasan lain. Contohnya kore wa yasui shi, sore ini oishi desu. Karena ada wa, jadi terjemahan ini. Ini murah. Kore wa yasui shi. Shi untuk penyambung kalimat. Kore wa yasui shi. Ini murah. Sore ini oishi desu. Selain itu ataupun lagi pula enak. Jadi sore ini untuk menambahkan informasi ataupun alasan lain. Terus lanjut penjelasan tentang sore tomo, artinya ataupun. Di sini juga sore tomo artinya ataupun. Sore tomo ini digunakan untuk kata tanya untuk pilihan. Jadi sore tomo ini artinya ataupun itu dalam konteks untuk kata tanya pilihan. Contoh, kopi ga ii desu ka? Sore tomo ocha ga ii desu ka? Apakah mau kopi ataupun mau teh. Jadi kohi ga ii desu ka? Sore tomo ocha ga ii desu ka? Apakah mau kopi ataupun mau teh. Terus lanjut penjelasan tentang soushite. Soushite ini artinya kemudian dalam konteks menyambung untuk kegiatan, menyambung urutan kegiatan. Jadi soushite ini artinya kemudian dalam konteks menyambung urutan kegiatan. Di sini juga soushite artinya kemudian. Contoh di sini ada gohan wo tabemasu, soshite gakkou e ikimasu. Gohan wo tabemasu, akan makan nasi, soshite kemudian akan pergi ke sekolah. Jadi soshite ini artinya kemudian dalam konteks menyambung urutan kegiatan. Terus lanjut tentang soushitara.
Soshitara di sini artinya kalau begitu dalam konteks mengandaikan kondisi. Jadi Soshitara ini artinya kalau begitu dalam konteks mengandaikan kondisi. Jadi kondisi yang diandaikan. Di sini juga ada Soshitara artinya kalau begitu ataupun setelah itu. Di sini ada contoh Soshitara umie ikimasu. Kalau begitu akan pergi ke laut. Jadi soshite ini dalam konteks mengandaikan kondisi. Jadi kondisinya ini kalau begitu akan pergi ke laut. Soshitara umie ikimasu, akan kalau begitu akan pergi ke laut. Terus lanjut penjelasan tentang ende. Ende ini artinya kemudian. Di sini ada ende kemudian. Contohnya gakoe ikimasu, akan pergi ke sekolah. Ende benkyou shimasu, kemudian akan belajar. Jadi ende ini juga sama untuk menghubungkan suatu cerita atau menghubungkan sebab akibat, juga bisa menggunakan ende. Jadi ende ini artinya kemudian. Gakoe, contoh gakoe ikimasu, akan pergi ke sekolah. Ende benkyou shimasu, akan kemudian akan belajar. Terus di sini lanjut penjelasan tentang sou suruto, artinya kalau begitu atau dengan begitu. Terus dake artinya hanya, cuma ataupun saja. Terus shika arimasen atau imasen artinya hanya. Terus ada shika yang konteks negatif, ada artinya hanya, dan shika yang bertemu dengan kata keterangan atau kerja bentuk konteks negatif juga artinya hanya. Di sini penjelasan tentang sou suruto. Sou suruto di sini artinya kalau atau dengan begitu. Ini dalam konteks menyatakan kesimpulan. Jadi sou suruto ini artinya kalau atau dengan begitu, tapi dalam konteks menyatakan sebuah kesimpulan. Contoh, kono botan no oshimasu, menekan tombol ini. Kono botan no oshimasu, sou suruto mizu ga demasu. Sou suruto dengan begitu atau kalau begitu airnya keluar. Jadi menyatukan atau menyatakan kesimpulan, sebuah kesimpulan. Kalau menekan tombol itu dengan begitu airnya keluar. Kono botano oshimasu, jika akan menekan tombol ini. Sou suruto dengan begitu mizuga demas, airnya akan keluar. Lanjut penjelasan tentang dake. Dake artinya hanya, cuma ataupun saja. Di sini penjelasan dake artinya hanya, cuma saja berkonteks positif. Dake bertemu dengan konteks positif, itu artinya hanya, cuma ataupun saja. Contoh, mizu dake nomimasu, kan minum air saja, hanya minum air, atau cuma minum air, atau cuma minum air saja, hanya minum air saja. Dake bertemu dengan konteks positif, itu artinya hanya ataupun cuma ataupun saja. Mizu dake nomimasu, akan minum air saja. Terus lanjut penjelasan tentang shika. Shika artinya hanya saja ataupun cuma. Di sini juga shika arimasen atau imasen artinya hanya juga. Tapi shika ini artinya hanya saja ataupun cuma. Jadi shika ini bertemu dengan kata benda sebelum shika kata benda, dan bertemu dengan kata kerja atau keterangan yang bentuknya kalimat negatif, artinya hanya juga. Jadi shika ini bertemu dengan sebelum shika kata benda terus berkonteks negatif, itu artinya hanya. Bisa juga shikanya sebelum kata benda, jadi shika bertemu dengan kata benda dan kata kerja keterangan terus yang bentuk negatif, artinya sama saja hanya. Sama juga dengan dake. Dake juga ini bertemu dengan kata benda ataupun kata kerja bentuk ru ataupun nai bertemu dengan dake, itu artinya hanya. Contoh di sini taberu dake, hanya makan. Jadi menggunakan jishoke, taberu dake hanya makan, bisa menggunakan nai, bisa juga menggunakan kata benda. Di sini ada shika, sebelum shika ada kata benda bertemu dengan shika, dan konteks selanjutnya ada kalimat yang bentuknya negatif. Contoh di sini mizu shika nomimasen,
Mizu shika nomimasen, sama, hanya minum air, sama dengan konteks penjelasan tentang dake. Kalau dake itu konteksnya positif, kalau shika konteksnya negatif, dinegatifin. Jadi di sini perbedaannya, di sini positif, di sini negatif. Jadi yang positif mizu dake nomimasu, jika ingin mengatakan sesuatu positif, hanya, itu bisa menggunakan dake. Mizu dake nomimasu, akan minum air saja. Kalau ada maseng atau konteks yang negatif, itu bisa menggunakan shika, artinya sama, hanya saja ataupun cuma. Mizu shika nomimasen, hanya minum air saja. Lanjut penjelasan tentang amari. Amari bertemu dengan konteks negatif, itu artinya tidak begitu. Amari bertemu dengan konteks negatif, itu artinya tidak begitu. Di sini di buku ada amari bertemu dengan konteks keterangan atau kata kerja yang bentuk negatif, itu artinya tidak begitu. Contoh, kono ramen wa amari oishi kunai desu. Jadi amari, setelah amari itu bertemu dengan konteks yang negatif, artinya tidak begitu. Di sini ada amari bertemu dengan oishi di bentuk negatif, menjadi oishi kunai. Jadi artinya kono ramen wa, karena ada partikula, kono ramen wa, ramen ini, amari oishi kunai desu, tidak begitu enak. Karena amari ini bertemu dengan konteks yang negatif, kata keterangan ataupun kata kerja. Di sini juga ada pembanding. Kalau amari itu bisa artinya tidak begitu. Kalau amarimas itu artinya kelebihan. Ya, kalau amari berkonteks setelahnya itu negatif, itu artinya tidak begitu. Kalau amarimas, atau bisa amari bertemu dengan keterangan yang positif atau keterangan positif bertemu dengan amari, itu artinya kelebihan atau lebih. Kelebihan ini di sini dalam konteks kuantitas ataupun jumlah. Jadi untuk kelebihan kuantitas ataupun jumlah. Jadi ada amarimas, ada amari. Kalau amari bertemu dengan konteks yang negatif, itu artinya tidak begitu. Kalaupun amarimas atau amari bertemu keterangan positif atau keterangan positif bertemu dengan amarimas, itu artinya kelebihan ataupun lebih dalam konteks suatu kuantitas ataupun jumlah. Di sini juga boleh berdiri sendiri, tapi dipanjangkan amarinya, amari gitu, kelebihan. Ini juga sama, bisa bisa boleh berdiri sendiri, amari tidak begitu. Di sini contohnya ichimai amarimas, ichimai amarimas. Jadi kata keterangan bertemu dengan amarimas itu artinya kelebihan ataupun lebih untuk suatu kuantitas ataupun jumlah. Jadi di sini ichimai amarimas artinya kelebihan satu lembar. Nah, terus di sini ada penjelasan tentang tarimaseng. Tarimaseng ini artinya kurang. Kalau tadi amarimas itu artinya kelebihan, kalau ini kurang dalam konteks kuantitas ataupun jumlah. Di sini juga boleh berdiri sendiri, kayak tarimaseng itu bisa berdiri sendiri, itu artinya kurang. Ataupun di sini untuk suatu kuantitas itu, dan juga amarimaseng juga, tarimaseng juga bisa berdiri sendiri. Terus lanjut, di sini ada penjelasan tentang zeng-zeng yang bertemu dengan konteks negatif, artinya sama sekali. Terus ada naka-naka bertemu dengan konteks yang negatif, artinya jarang, kadang-kadang, atau tak kunjung. Naka-naka juga ini bertentangan atau bergesekan dengan tokidoki yang positif. Kalau naka-naka kadang-kadang untuk sesuatu bentuk negatif, kalau tokidoki itu untuk positif. Naka-naka juga artinya jarang, kadang-kadang, tak kunjung, atau tidak sering, klausul negatif. Terus ada kanarazu artinya pasti untuk berharap pasti. Zeta ini mutlak, zehi pasti, kito pasti, atau tashikani pastinya. Di sini penjelasan pertama zeng-zeng. Zeng-zeng ini artinya sama sekali tidak. Bertemu dengan konteks atau keterangan yang negatif, itu artinya sama sekali tidak. Di sini ada zeng-zeng bertemu dengan kata kerja ataupun kata keterangan yang bentuk negatif, itu artinya sama sekali. Zeng-zeng juga bisa berdiri sendiri. Zeng-zeng berdiri sendiri itu sunnah, wajibnya itu full ada zeng-zeng, ada kata keterangan atau kata kerja bentuk negatif. Contoh di sini
Eigo ga zenzen wakarimasen. Artinya eigo ga zenzen wakarimasen. Bahasa Inggrisnya sama sekali tidak mengerti. Jadi zeng juga ini bisa untuk berdiri sendiri sunnah. Kalau wajibnya itu full dengan kata kerja atau kata keterangan berbentuk negatif. Zeng juga bisa untuk pandangan yang positif. Zeng i sama sekali tidak apa-apa atau sama sekali tidak usah ataupun sama sekali tidak cukup. Zeng i zeng daijobu untuk pandangan positif. Jadi zeng ini bisa untuk pandangan perspektif positif. Kayak zeng i sama sekali tidak apa-apa atau tidak usah atau tidak apa-apa ataupun cukup. Datang Anda daijobu juga. Zeng daijobu sama sekali tidak apa-apa. Zeng juga ini ada zeng yokunai. Kalau yokunai itu untuk jawaban permintaan ataupun penawaran yang negatif. Kalau tadi zeng i atau daijobu itu untuk pandangan persepsi yang positif. Kalau zeng yokunai itu untuk jawaban permintaan ataupun penawaran yang negatif. Lanjut penjelasan tentang naka di sini ada artinya tak kunjung, lumayan, terus jarang, kadang-kadang, terus biasanya naka ini artinya tidak sering. Contoh di sini basuga naka kimasen. Busnya tidak sering datang, bisa juga tak kunjung datang, tapi naka ini lebih condong artinya tidak sering. Jadi basuga naka kimasen. Busnya tidak sering datang. Terus lanjut penjelasan tentang kanarazu. Kanarazu di sini artinya pasti ataupun selalu dalam konteks berharap pasti. Jadi kanarazu artinya pasti, tapi pastinya itu berharap pasti dalam konteks berharap pasti. Contoh, ashita kanarazu kimasu, akan pasti datang besok, atau besok akan datang pasti, atau besok pasti akan datang. Jadi pastinya itu berharap sesuatu yang pasti. Jadi kalau kanarazu pastinya dalam konteks berharap pasti. Di sini juga kanarazu itu pasti untuk harapan atau bisa untuk berharap pasti, untuk konteks berharap pasti ataupun pasti untuk harapan. Terus lanjut penjelasan tentang zeta ini. Zeta ini juga artinya pasti, tapi pasti di sini itu mutlak itu atau benar-benar. Pastinya ini benar-benar zetanya. Kalau tadi kanarazu itu pastinya cuma berharap pasti. Kalau zeta ini itu pastinya mutlak atau benar-benar pasti. Contoh zeta ini wasure naide kudasai. Zeta ini wasure naide kudasai. Tolong benar-benar atau pasti, tolong pastikan jangan dilupakan. Jadi zeta ini pasti atau benar-benarnya sesuatu dalam konteks yang mutlak pasti atau mutlak benar-benar. Di sini juga zeta ini atau zeta itu pasti untuk sesuatu konteks yang mutlak pasti, atau zeta ini dipastikan juga bisa untuk sesuatu yang mutlak. Lanjut di sini juga ada zehi. Zehi juga artinya pasti, sama pasti juga, tapi beda konsep, beda nuansa pastinya. Zehi artinya pasti, tapi dalam konteks berusaha pasti. Kalau tadi berharap pasti, ada yang mutlak pasti. Kalau zehi berusaha pasti. Contoh di sini zehi ini kita kudasai. Artinya tolong tentu saja atau pasti, tolong pasti datang ke rumah. Tolong pasti datang ke rumah, atau tolong tentu saja datang ke rumah, tolong pasti datang ke rumah. Di sini zehi pasti, berusaha pasti atau diusahakan pasti. Tadi zehi ini kita kudasai, tolong dipastikan datang ke rumah. Terus lanjut penjelasan tentang kito. Kito juga artinya pasti, tapi pasti di sini dalam konteks yakin pasti. Tadi ada pasti untuk berusaha pasti, pasti yang mutlak, pasti yang berharap pasti. Tapi ini kalau kito pastinya itu yakin pasti. Contoh ashita wa kito hare desu.
besok pasti cerah. Jadi pastinya ini yakin pasti. Di sini juga ada kito pasti untuk konteks yakin atau yakin pasti. Contoh tadi astawa, astawa kito haredes, besok pasti cerah. Lanjut penjelasan tentang tashika. Tashika artinya pastinya. Tashika artinya pastinya. Contoh di sini tashika karewa gakusei desu. Pastinya dia adalah mahasiswa atau murid atau pelajar. Tashika karewa gakusei desu. Pastinya dia adalah murid. Terus di sini ada tashika ni. Ada tashika, ada tashika ni ditambahkan partikel ni. Itu artinya berubah. Kalau tashika itu artinya pastinya. Kalau tashika ni itu kalau tidak salah. Contoh, tashika ni karewa gakusei desu. Tashika ni karewa gakusei desu. Tadi tashika karewa gakusei desu. Pastinya dia adalah murid atau dia adalah pelajar. Kalau tashika ni itu kalau tidak salah artinya. Beda. Jika ada partikel ni itu artinya beda. Jadi tashika ni itu artinya kalau tidak salah. Tashika ni karewa gakusei desu. Kalau tidak salah dia adalah mahasiswa atau pelajar. Di sini juga ada penjelasannya. Tashika ni artinya pastinya, tidak salah lagi ataupun kalau tidak salah. Tadi bisa juga tashika ni karewa gakusei desu kalau tidak salah ataupun tidak salah lagi atau pastinya. Kalau pastinya bukan tashika, kalau tashika ni kalau tidak salah ataupun tidak salah lagi dia adalah pelajar. Lanjut penjelasan tentang yatto. Yatto ini artinya pada akhirnya. Contoh yatto shukudai ga owarimashita. Pada akhirnya telah selesai mengerjakan shukudai. Jadi yatto ini artinya pada akhirnya. Di sini juga di buku yatto artinya sama pada akhirnya. Tadi contohnya yatto shukudai ga owarimashita. Pada akhirnya telah selesai mengerjakan PR shukudai. Terus lanjut penjelasan tentang saiking. Saiking ini artinya akhir-akhir ini. Saiking juga itu sama atau bergesekan dengan notokoro, konogoro. Artinya sama akhir-akhir ini. Jadi saiking sama konogoro itu sama artinya akhir-akhir ini. Di sini contohnya saiking wa amega furimashita. Akhir-akhir ini hujannya telah turun. Bisa juga konogoro wa amega furimashita. Akhir-akhir ini hujannya telah turun. Terus ada penjelasan tentang desne ataupun deska. Desne atau deska itu artinya ya untuk sebuah konfirmasi. Di sini juga ada desne atau deska itu ya untuk sebuah konfirmasi, untuk pertanyaan yang berbentuk konfirmasi menggunakan desne ataupun deska. Desne atau deska itu sama artinya ya untuk sesuatu yang membutuhkan konfirmasi. Sini ada contohnya kyo wa atsui desu ne. Hari ini panas ya. Jadi ianya itu membutuhkan konfirmasi dari lawan bicara. Jadi ne ataupun ka itu ianya ini membutuhkan bentuk konfirmasi dari lawan bicara. Contoh tadi kyo wa atsui desu ne, hari ini panas ya, ataupun kyo wa atsui desu ka, hari ini panas ya gitu. Terus ada desu yo ne artinya titik ya kan juga sama untuk bentuk konfirmasi juga. Di sini ada desu yo ne artinya ya kan ya untuk bentuk konfirmasi pertanyaan atau pertanyaan berbentuk konfirmasi. Jadi sama. Desne atau deska sama desyone itu sama untuk suatu bentuk pertanyaan konfirmasi. Di sini artinya titik kan ya untuk konfirmasi. Contoh di sini ada ashita wa yasumi desu ne. Besok libur kan ya. Jadi dia itu membutuhkan konfirmasi suatu jawaban dari lawan bicara. Jadi deska atau desne atau desyone itu suatu pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi dari lawan bicara. Jadi tadi contoh desyone titik ya kan ya. Di sini contohnya ashita wa yasumi desu yo ne. Besok libur kan ya. Terus lanjut ada desho. Desho juga artinya lo.
Jadi ini sebuah penegasan atau penjelasan yang jelas. Desho artinya lo. Contohnya kore wa oishi desho. Ini enak loh. Jadi ini untuk penegasan sesuatu hal yang kita bicarakan. Jadi menggunakan desho artinya lo. Lanjut, di sini ada uchi atau nai ataupun ini artinya dalam yang kita tahu artinya naka. Yang ada naka dalam menggunakan uchi ataupun nai. Di sini contohnya ie no nakane, di dalam rumah. Di sini juga penjelasannya ada uchi ni di sini ada uchi ataupun naka artinya dalam. Tadi contohnya ie no nakani atau ie no uchi ni, di dalam, artinya di dalam. Terus lanjut penjelasan tentang no atau nano. Nano ini kalau akhiran nano itu untuk penegas, sesuatu penegas. Contoh atsui no, panas ya. Jadi no ini untuk penegas, panas. Atsui no, panas. Atsui no ini dari kata atsui no ka. Bisa juga atsui no desu ka, panas ya, panas ka. Jadi atsui no ini untuk penegas. Terus penjelasan lanjut tentang moshi. Moshi artinya kalau seandainya. Di sini kalau pakai moshi perubahan akhir pakai bungkei kalau. Kalau menggunakan moshi artinya kalau seandainya, itu perubahan akhirnya itu harus menggunakan bungkei kalau. Contohnya ada moshi ame ga futara, menggunakan tara. Bungkei kalau. Jadi menggunakan tara. Moshi ame ga futara, kalau seandainya hujannya turun, ini imas, akan ada di rumah. Jadi moshi, kalau menggunakan moshi artinya kalau seandainya, itu harus menggunakan kata kerja berbentuk kalau atau bungkei kalau untuk bertemu dengan moshi. Tadi moshi ame ga futara, kalau seandainya hujannya turun, ini imas, akan ada di rumah. Terus lanjut penjelasan tentang te yokatta, artinya kalau titik. Di sini kalaunya alangkah baiknya ataupun alangkah baiknya titik kalau. Di sini contoh aimas menjadi atte yokatta, artinya kalau bertemu atau alangkah baiknya kalau bertemu, alangkah baiknya bertemu. Contoh juga di sini shiken ga owatte yokatta, ujiannya alangkah baiknya telah selesai. Terus lanjut ada penjelasan tentang made dan madeni. Made itu artinya sampai, madeni itu artinya pada sampai. Jadi jika made artinya sampai, ini terjemahkannya itu dari awal. Kalau madeni itu artinya pada sampai, terjemahkannya dari akhir. Bedanya ada partikel ini. Jadi kalau made artinya sampai, terjemahkannya dari awal. Kalau madeni artinya pada sampai, terjemahkannya dari akhir. Di sini juga ada made, ada madeni. Made itu sesuatu yang tidak ada batas waktu. Made ini sesuatunya yang tidak ada batas waktu. Kalau madeni pada sampai, itu ada batas masa, waktu ataupun tempat. Jadi madeni, bedanya made dan madeni ini, kalau made bebas, tidak ada waktu, tidak ada masa. Kalau madeni itu ada waktu, ada masa, ada tempat juga. Contoh sanji made benkyou shimasu, belajar sampai jam 3. Terus kalau madeni contohnya ada sanji madeni shukudayo dashi kudasai, tolong kumpulkan sukudai pada sampai jam 3. Jadi bedanya made ini tidak ada batas waktu, kalau madeni ada batas waktu. Terus lanjut penjelasan tentang ne ataupun ka yang artinya ya. Terus ada na juga yang artinya ya kan ya. Jadi tadi penjelasan tentang na ataupun ya itu desne atau ka artinya ya juga. Ada juga na yang suaranya menurun, artinya ya kan ya.
Kayak contoh atsui, nah panas ya kan ya gitu. Terus ada penjelasan tentang kana, artinya apakah iya ataupun apakah gak ya. Di sini untuk menegaskan sebuah keraguan pribadi orang lain ataupun bersama. Jadi nah karena itu artinya apakah iya atau apakah gak ya, itu menegaskan sebuah keraguan untuk pribadi orang lain ataupun bersama. Contoh kyo wa hare desu kana, eh, kyo wa hari ini apakah cerah, ataupun apakah cerah ya. Kyo wa hare desu kana, hari ini apakah cerah ya, atau hari ini apakah cerah nggak ya. Jadi karena ini untuk menegaskan sebuah keraguan untuk pribadi orang lain ataupun bersama. Hai, cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hai, arigato gozaimasu.